Baik, saya akan memberikan video tutorial mengenai cara pembuatan garis grid, membuat dimensi, terus garis potongan, dan furnitur. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengertian atau penjelasan definisi garis grid. Garis grid biasanya digunakan sebagai referensi untuk menentukan posisi elemen bangunan seperti kolom, dinding, atau pintu secara tepat. Setiap perpotongan garis grid diberikan kode, biasanya berupa angka dan huruf, untuk mempermudah identifikasi lokasi elemen pada denah. Setelah itu, saya akan memberikan video tutorial cara pembuatan garis grid. Pertama-tama, kita XL, Enter, V, Enter atau spasi. Nah, di terluar ya. Untuk garis grid sendiri itu untuk di luas bangunan, bukan di luas lahan. Jadi terpakainya di bangunan. Nah, dan ini nanti diasumsikan aja offset 200 atau 2 meter dengan terluar. Ini terus di selectingnya ekstrim, klik. Nah, yang terluar bakal hilang, tinggal garis yang dalam. Terus buat yang horizontal XL, enter horizontal untuk garis grid yang di luas bangunan, ini bagian tengah as ya. Di situ terserah TR atau trim atau ekstrim. Kalau trim nanti satu-satu ini, kalau ekstrim tadi langsung semuanya bisa kehapus. Kalau semisal banyak garis, nah kecepatan keunggulan dari ekstrim kita hapus saja. Masuk ke ini, layarnya pakai center layar grid. Nah, garis grid itu sendiri itu menggunakan line tab center ukuran 0,13. Udah, bukakan propertiesnya, MO spasi menggunakan 50, ukuran 50. Nah, setiap versi AutoCAD itu berbeda-beda ya, nanti disesuaikan aja. Sekiranya pas ya udah segitu gitu. Untuk yang di horizontal kita tinggal bentuk kopian dari layarnya, kita MA. Nah, Match Pro spasi disamakan. Nah, otomatis sama. Kita CO copy, klik bagian ini. Nah, kita passing ke garis as titik luas bangunan, bukan luas lahan, bukan di pagar tapi di bangunan. Nah, di garis asnya ini, terus sini pertemuan kolom. Nah, ini setelah itu di bagian horizontal pertemuan kolom sini, terus seperti itu ya, tengah di garis as kolom. Oh, di terus bagian teras depan untuk kolom yang teras ini CO lagi. Ini untuk garis grid. Jadi setiap pertemuan ini, nah ini ada titik koordinat. Nah, di titik koordinat itu nanti ada berupa angka dan huruf. Kita buat C enter atau C spasi, kita klik. Nah, ini kita menggunakan jari-jari berapa? Nah, saya akan menggunakan jari-jari 21. Nah, 21 kita terapkan di sini. Nah, teks. Di sini saya akan menggunakan yang atas angka.
ini nanti harus dibuat justification pakai middle center MC ya. Ini di tengahin. Nah, terus layarnya jangan lupa menggunakan layar teks, teks. Ini teks ya. Oke, ini kan tengah, keluarin dulu, passing ke tengah. Nah, gini. Kalau pengen agak bervariasi lagi, offset 2. Nah, buat ada variasinya. Bebas, tipe bebas. Nanti tinggal di copy, ini menerus, nanti kasih angka. Ini tinggal ini diedit, klik 2 kali angkanya ganti 2. Nah, itu seterusnya berlaku semuanya ya, sampai sini nanti. Oh iya, ini juga ada, masih ada, tadi lupa bagian titik ini. Nah, jadi pertemuan kolom ini harus ada garis gridnya. Jadi 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ada 6 garis grid yang vertikal. Sedangkan yang horizontal juga sama, LCO aja dengan sini. Terus ini diubah A tuh. Seterusnya juga sama, copy. Nah, ini tinggal diklik 2 kali diubah B, terus C, seperti itu ya, seterusnya sampai sini nanti. Nah, itu untuk garis grid. Setelah itu, setelah membuat garis grid, misalkan sudah jadi, kita membuat dimensinya. Nah, kita asumsikan lagi buat biar rapi, di dimensinya offset 50. Del DAL enter. Jangan lupa teksnya dirubah dulu ke dimensi del ini sampai sini. Nah, dan DCO untuk meneruskan, DCO meneruskan. Nah, kita tinggal tarik-tarik hasil ini. Ini bagian yang terluar. Ini kalau ada yang ini kita tinggal ubah ke berlawanan. Ini yang vertikal udah, terus yang horizontal udah lagi. Bagian titik sini, terus sini. Nah, terus DCO untuk meneruskan. Ini enggak kayak gini ya nanti jadinya. Terus yang garis grid sampingnya itu juga sama untuk menentukan garis. Ada yang kelewat ini tadi ya. Pokoknya di setiap kolom harus ada garis grid di bangunan, bukan di pagar. Del DCO. Nah, ini jangan sampai sini ya, tapi harus full di teras bagian tamu sini sampai ujung sini. Ini terus bagian sini. Nah, jangan setiap grid ini dikasih dimensi, karena dimensi itu untuk ruangan.
Ini jadi kan ini kan tadi ruang tidur 400, kamar mandi 200, dapur 400, kamar mandi 200. Nah, ini ada space-nya 200 tempat jemur gitu. Itu berlaku juga buat yang samping sini, taman sampai kolom sini, DCO, terus kamar tidur sampai sini, ruang keluarga 50, terus di kamar mandi ini jika ada yang error gini tinggal digeser aja. Nah, kayak gitulah. Nah, habis itu di fullin, kita offset tadi kan 50, diperkirakan lagi kasih 50 buat biar rapi, biar sama semua. Ini yang full, bagian full ini sampai ujung. Jadi tinggal klik sini, terus bagian sini juga sama. Nah gini, setelah itu hapus, enter. Nah gitu. Nah kalau space-nya terlalu panjang gini, nanti bisa dirapin lagi, di agak rempet, didempetkan. Error ya. Nah nanti bisa dirapikan sendiri ya, ini nanti bisa diganjet, dimepetkan. Kalau misalnya ini kan terjadi error kayak gini, dimensinya ini dihapus, diulang, buat dimensi baru lagi. Titik ini ke sini, tinggal di DCO. Nah ini yang ini tadi dihapus. Nah, kayak gitu ya, nanti dirempat lagi, dirapiin kayak gini, jadi nanti dirapiin lagi dari teman-teman semuanya. Nah, kalau udah, setelah itu membuat membuat garis potongan. Nah, garis potongan itu untuk menunjukkan di mana bagian bangunan itu dipotong untuk memberikan tampilan yang lebih rinci. Biasanya diterapkan pada denah untuk mengidentifikasi lokasi yang memerlukan itu visualisasi dalam bentuk potongan. Jadi yang dipotong itu yang membujur dan melintang. Jadi yang full, jangan di bagian yang kecil sini, rumah kecil ini dipotong. Ya, bagian visual yang memerlukan di visualnya itu full bagian bangunan rumah. Oke, langsung saja garis potongannya kita PL bagian yang ini, yang memanjang ya. Garis potongan. Nah, layarnya menggunakan potongan, terus line type-nya itu dash dot kali 2. Nah, itu potongan. Setelah itu kita keluarkan propertiesnya MO. Nah, line type-nya itu menggunakan line type 50 ukurannya. Setiap versi AutoCAD beda-beda ya, nanti disesuaikan seperti ini ukurannya. Ini MA, potongannya C. Buat circle-nya kita menggunakan jari-jari 25, jadi nanti diameternya tuh 50. Jangan lupa ini jangan potongan, pakai garis dinding luar. Dan pol buat segitiganya PLO POL pol, terus kita menggunakan berapa sudut, kita menggunakan berapa apa ya, segitiga kita 4 atau 3 atau 5. Nah kita menggunakan 3, terus enter, klik enter lagi.
Nah, ini menggunakan ukurannya. Ini menggunakan 40. Kalau sudah, masih potongan layarnya buat jadi keluar. Terapkan terlebih dahulu di sini. Nanti kita rotate, turunkan sekitar 50-an atau 60. Ini biar pas nih. Nah, tengahnya potong, polyline, teruskan ini extend, dirapikan dulu. Dinding dalam ini di heads, big point keluar. Nah, terus T enter buat menamakan ini. Nah, ini jangan pakai 20, pakai ukuran 10. 10 enter. Kita buat ini sini potongan B, gunakan layar teks, yes, scroll ke bawah, potong satu. Di atas tadi diluruskan terlebih dahulu. Ini kurang, kita extend biar rata. Nah, pokoknya yang tadi itu ya biar rapi gambarnya. Select dari kiri kanan, CO untuk bagian sini. Potongnya itu harus yang panjang ya. Misal L, nah kita potong yang panjang. Nah, ini bagian, jadi ini ke render. Habis itu yang membujur juga sama caranya, polyline, kita potong bagian yang panjang sini, jangan yang sini. Jangan yang sini, tapi yang sini, bagian dari rumah makan ini. Ruang makan ini. Polyline sampai sini. Terus berarti dulu kita copy layarnya MA juga sama, tinggal ngopin aja. DO hmm. Ini ya, ini tinggal ini satu, ini A, tadi ini yang potongan dua, potongan BB sama AA, tinggal copy aja bagian sebelahnya. Ini udah, jangan sampai nabrak di garis grid potongannya. Nah, setelah itu kita membuat furnitur. Kan sudah potongan, garis grid udah, dimensi udah, furniturnya. Nah, furnitur itu yang terakhir untuk elemen-elemennya ini. Dan kita nanti masuk ke file yang khusus furnitur. Pertama, misal saya ini ingin di kamar tidur, yang buat one set atau yang double set, double size atau yang single size. Nah, buat kamar tidurnya ya. Masuk ke furnitur. Ini
di bagian kamar tidur utama kan ini. Nah, ini yang tidur ini jadi saya pakai yang single size saja. Kita blok, ini masih blok-blokan ya, CO dulu, keluarkan di samping, terus kita explode. Nah, ini layarnya kan masih ada coklatnya gini ya. Nah, setelah diexplode atau dipecah itu di blok, layarnya diganti ke 0. Di blok layar 0, terus propertiesnya ini buat by layer. Kalau udah, terus Ctrl Shift C, jangan lupa ya, Ctrl Shift C, klik bagian mana terserah, klik aja, terus masuk ke file yang tadi gambarnya, terus habis itu Ctrl Shift V, nah, gini, terus kita explode X, enter. Nah, untuk layarnya ini dibuat ke arsiran, terus habis itu kita group. Nah, terus kita mencari ukuran aslinya ukuran kamar tidur yang single size itu berapa, masuk ke Google. Nah, ukuran single size ukurannya panjang 2 meter, lebar 90 cm. Nah, tebalnya ini 10. Kita pakai nih yang lebarnya 90. Kita len 90 segini ya. Terus kita klik bagian sini ke pojok, kita scale SC, enter, klik R, enter, klik bagian pojok kiri sampai ke pojok kanan. Nah, nanti kecilin. Nah, ini ukuran aslinya. Kita delete dan kita move. Nah, dipasang ke sini ya, kira-kira. Nah, ini ukuran asli single size kamar tidur yang single size seperti ini. Jadi ini ukuran aslinya seperti ini. Nah, semua itu berlaku ya. Saya kasih contoh satu lagi buat yang mobil. Masuk ke file yang furnitur, cari mobil yang diinginkan. Semisal aku pakai yang mobil apa ya, ini aja, kita CO, kita keluarkan. Nah, ini kan layarnya kan masih ini nggak jelas kan, Dianhua ini apa ini. Nah, kita explode X. Nah, bakal pecah kan. Habis itu kita blok layarnya ganti 0. Layar ganti 0. Kalau udah properties ini buat by layer. Nah, udah kan. Terus blok kontrol, ini kombinasi ya, kontrol shift C, habis itu klik terserah mana bagian mobilnya, klik aja, habis itu masuk ke file gambarnya, habis itu kontrol shift V. Nih, habis itu kita explode lagi gambarnya, dipecah lagi mobilnya, terus di blok mobilnya buat layer arsir, kita group biar mudah nanti nyekelnya. Kita dulu. Nah, terus nyari ukuran aslinya, ukuran realitanya kayak apa gitu di dunia nyata itu. Cari di Google aja ukuran mobilnya, ukuran mobil. Nah, saya pakai yang ini, Mobilio. Semisal ini kan di panjang, jangan ini panjang dimensi, hmm, ya ini semisal kan lebarnya berapa ya, 2 meter 6 cm. Nah, masuk ke gambar kerja, asumsikan 2 meter 2 meter berapa ya, 2 meter, asumsikan 2 meter 10 cm, jadi 210. Line atau PL boleh, line atau PL boleh, 210. Ini klik bagian pojok mobil, dipaskan ke samping garis line tadi. Di situ kita scale SC,
klik bagian sini, terus R, enter, pojok lagi ke pojok mobil. Nah, kita kecilkan. Nah, ini ukuran aslinya ya. Jadi nanti terapkan di sini. Nah, ini gini. Ini untuk cara furnitur. Jadi dari file satu ke file yang khusus furnitur ke file yang gambar kerja kalian. Itu cara mindahnya. Jadi layarnya nanti tetap rapi. Nggak ada tulisan apa itu Jepang atau tulisan yang nggak jelas nih. Ini kebetulan tadi saya salah masukin, jadi mungkin ada human error. Kalau tadi ngikutin tutorial saya, nggak bakal ada tulisan Jepang atau tulisan yang nggak jelas pokoknya. Nanti jadi gambar rapinya seperti ini, yang samping ini. Nah, seperti ini. Dimensi, terus bagian furniturnya, potongannya, ini versi rapinya. Ini bagian paving, taman, jangan lupa membuat penamaan ruang nanti di underline. Ini di underline ini U di underline. Dapur plus minus 00. Kalau di kamar mandi ada penurunan 5 cm, musola ada kenaikan 5 atau 10 cm. Halaman atau karpet itu boleh 15, boleh 20. Teras penurunan 5 kayak gini. Terus untuk penggambaran di kusen jendela jangan lupa ini di web out ya, jadi ini menerus dindingnya nanti di web out. Terus arsinannya kebanyakan nggak diarsir, nah nanti diarsir bagian longkorannya, sama kacanya di global width, jadi agak tebelin, ini menandakan kaca itu. Terus di bagian pintu ini nggak usah diterusin dindingnya, cukup di sini berhenti di bagian kusennya. Hmm, nah, mungkin seperti itu penggambarannya. Dari penggambaran yang pertama membuat garis grid, membuat dimensi, garis potongan, sama furnitur. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya share ke teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang tanyakan bisa chat di grup atau di CP aja. Oke.